Semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alwi Farin dari kelas 4DC. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika. Pada video kali ini saya akan membahas program ESP32 jika remote XC digabung dengan web server. Langsung saja ke videonya. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan program ESP32. Saya mulai dari baris 9 sampai 12, yaitu pada baris di sini mengaktifkan mode komunikasi Bluetooth Low Energy atau BLE untuk remote XY. Library BLE device digunakan agar ESP32 dapat berkomunikasi menggunakan BLE, sedangkan remote XY digunakan untuk membuat antarmuka kontrol pada aplikasi remote XY. Kemudian pada baris 15 dan 16, baris ini menentukan nama perangkat Bluetooth yang akan muncul saat dilakukan pencarian dari smartphone, yaitu ALDE. Password dikosongkan sehingga pengguna dapat langsung terhubung tanpa autentikasi tambahan. Kemudian pada baris 21 sampai 24, library ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi dan membuat server web. File secrets H berisi SSID dan password Wi-Fi agar ditulis langsung pada program utama. Kemudian pada baris 26 sampai 29, variabel SSID dan password menyimpan data jaringan Wi-Fi. Objek server 80 membuat web server yang berjalan pada port HTTP standar yaitu port 80. Kemudian pada baris 34 sampai 38, library ini digunakan untuk mengendalikan LCD I2C dan OLED. Dan pada baris 40 membuat objek LCD dengan alamat I2C 0x27, jumlah kolom 16 dan jumlah baris 2. Kemudian pada baris 42 sampai 44 menentukan resolusi OLED sebesar 128x64 pixel. Kemudian pada baris 46 membuat objek OLED yang akan digunakan untuk menampilkan informasi. Kemudian pada baris 52 sampai 58, bagian ini merupakan konfigurasi antarmuka yang dibuat menggunakan aplikasi Remote XY Editor. Data tersebut menentukan data letak tombol dan switch yang muncul pada smartphone. Kemudian pada baris 60 sampai 69, struktur ini menyimpan status 4 switch pada aplikasi Remote XY, nilai 0 berarti off dan nilai 1 berarti on. Kemudian pada baris 77 sampai 80, variabel ini digunakan untuk menyimpan status masing-masing LED. Status tersebut nantinya ditampilkan pada halaman web. Kemudian pada baris 85 sampai 88, baris ini menentukan pin ESP32 yang digunakan untuk mengendalikan LED. Baiklah, lalu kita masuk ke bagian fungsi setup atau void setup. Pada baris 95 itu mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115200 untuk monitoring melalui serial monitor. Kemudian pada baris 98 mengaktifkan layanan BLE dan antarmuka remote XY. Dan pada baris 101 itu mengaktifkan OLED pada alamat I2C 0x3C. Kemudian pada baris 105 sampai 113 itu menampilkan tulisan pembuka pada OLED selama 3 detik. Pada baris 116 sampai 117 itu mengaktifkan LCD dan lampu latarnya. Pada baris 119 sampai 124 itu menampilkan identitas pengguna pada LCD selama 3 detik. Pada baris 126 sampai 129 itu menampilkan pesan bahwa sistem siap dijalankan. Kemudian pada baris 132 sampai 135 itu mengatur semua pin LED sebagai output. Dan pada baris 137 sampai 140 itu memastikan seluruh LED dalam keadaan mati saat awal sistem berjalan. Pada baris 146 itu mulai koneksi ke jaringan Wi-Fi. Pada baris 148 sampai 152 program akan menunggu hingga koneksi Wi-Fi berhasil. Pada baris 156 itu menampilkan alamat IP ESP32 yang nantinya digunakan untuk mengakses web server. Lanjut ke baris 158 itu mengaktifkan web server sehingga dapat menerima permintaan dari browser. Baik, kita langsung lompat saja ke fungsi loop, di mana pada baris 183 itu membaca status switch yang dikirim pada aplikasi Remote XY. Pada baris 185 sampai 195 itu menjelaskan jika switch pada aplikasi on
maka LED menyala. Jika off, maka LED mati. Proses yang sama dilakukan untuk LED 2, LED 3, dan LED 4. Kemudian pada baris 198 sampai 201 itu membaca kondisi LED lalu menyimpan statusnya dalam bentuk teks agar dapat ditampilkan pada halaman web. Pada baris 206 itu mengecek apakah ada browser yang mencoba mengakses alamat IP ESP32. Kemudian pada baris 208 sampai seterusnya itu menjelaskan jika ada klien yang terhubung maka ESP32 akan memproses permintaan tersebut. Kemudian pada baris 231 itu saat tombol on LED 1 ditekan pada browser, URL yang terima adalah 4 on. Dan pada baris 233 sampai 234 itu menyatakan LED 1 dinyalakan dan status pada aplikasi Remote XY ikut diperbarui sehingga keduanya tetap sinkron. Kemudian pada baris 238 itu menyatakan LCD menampilkan status LED 1 menyala. Dan pada baris 243 itu menyatakan OLED juga menampilkan status yang sama. Lalu pada baris 247 jika URL 4 off diterima, maka LED 1 dimatikan. Proses yang sama berlaku untuk LED 2, LED 3, dan LED 4. Pada baris 327 sampai 333 itu menandakan sedang mengirim kode HTML ke browser. Dan pada baris 335 dan 336 itu menampilkan judul halaman. Pada baris 339 itu menampilkan status LED 1. Pada baris 341 itu menampilkan tombol on jika LED masih mati. Dan pada baris 343 itu menampilkan tombol off jika LED sedang menyala. Mekanisme yang sama digunakan untuk LED 2 dan LED 3 dan LED 4. Kemudian kita masuk ke secret SH yang dimana secret SH ini kita harus menambahkan ke tab yang baru. Jadi secret SH ini berisikan nama WiFi dan juga password WiFi saya. Sekian video yang saya buat pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian menonton. Terima kasih, dadah semuanya.